Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tema, boleh marah, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, apa itu marah? Apakah kita tidak boleh marah? Apakah marah itu dosa? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa kita selidiki menurut maksud dan artinya. Dalam artikel Halodoc dikatakan, marah merupakan salah satu cara untuk meluapkan emosi negatif. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan meluapkan emosi melalui kemarahan selama dilakukan dalam batas yang wajar. Namun hati-hati jika hal ini terlalu sering dilakukan, apalagi tanpa alasan yang jelas. Suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bisa menjadi salah satu tanda gangguan BPD, yaitu Borderline Personality Disorder, atau gangguan kepribadian ambang. Kondisi ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati, serta citra diri yang sering berubah-ubah dan perilaku yang impulsif. Seseorang yang mengalami BPD memiliki cara pikir, cara pandang, serta perasaan yang berbeda dibanding orang lain pada umumnya. Gangguan ini bisa menyebabkan pengidapnya mengalami penurunan kualitas hidup, salah satunya dalam menjalin hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan pekerjaan. Dengan kata lain, marah seperti itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Menurut Easton's Bible Dictionary, anger is the emotion of instant displeasure on account of something evil that presents itself to our view. In itself, it is an original susceptibility of our nature, just as love is, and is not necessarily sinful. It may, however, become sinful when causeless or excessive or protracted. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita pahami bahwa marah itu bagian dari sifat kemanusiaan kita, namun masih dapat kita atasi dengan iman dan kasih, sehingga kita tidak terjebak dalam dendam, kebencian, dan permusuhan. Dalam nas renungan kita ini, Paulus menasihati jemaat di Efesus dan kita juga di zaman ini untuk lebih memperhatikan dan menghayati cara hidup sebagai manusia baru. Jelas semua orang yang telah mendengar tentang Kristus dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus harus mengalami transformasi hidup dengan menanggalkan manusia lama beserta dengan nafsunya yang sesat dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan kembali menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah setiap orang yang telah menjadi manusia baru di dalam Kristus tidak lagi mengikuti nafsu sesat yang menjadi kebiasaan manusia lama. Di antaranya adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari bibir dan mulut kita. Dalam konteks inilah, Paulus menasihati kita untuk tetap mengendalikan diri dari amarah yang lebih banyak terucapkan dengan kata-kata yang menyakitkan dan menyinggung perasaan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dari ucapan atau kata-kata yang dikuasai oleh amarah itulah bisa menjadi sumpah serapah dan kutukan yang mengabaikan kebenaran dan kekudusan Allah. Semakin kuat amarah menguasai kita, maka semakin banyak kata-kata yang tidak berguna keluar dari hati dan mulut kita. Ditambah lagi dengan tindak kekerasan spontan yang hanya sesaat terjadi namun menjadi penyesalan seumur hidup. Karena itulah Paulus katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya adalah marahnya manusia baru tidak sama lagi dengan marahnya manusia lama. Jika marahnya manusia lama selalu terjadi dalam waktu lebih dari 1 hari dan berkepanjangan, maka marahnya manusia baru boleh terjadi dalam waktu paling lama 1 hari. Jika marahnya manusia lama lebih cenderung berubah menjadi dosa dan kejahatan, maka marahnya manusia baru dapat dipastikan menjadi pengajaran dan kebaikan. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita tetap hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus, yang hidup di dalam kasih dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita pun masih boleh marah, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Amin. Marilah kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus atas segala rahmat, hikmat, dan marifat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah menjadikan kami manusia baru yang sanggup mengelola emosi kami dalam amarah untuk menyatakan kasih, kebaikan, kebenaran, dan keadilan bagi semua orang di sekitar kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.